Yo, halo teman-teman, berjumpa lagi di Masyur Official Channel. Oke, bre, seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi mereaction. Ya, kita akan kembali lagi mereaction animasi Indonesia lagi ya, bre. Dan pada kesempatan kali ini, bre, kita akan melanjutkan reaction dari Shantun TV ya, yaitu judulnya Tabrak Lari Part 2 Skill Ulti Pico. Gue itu kayak kadang kayak gak habis pikir sama keluarganya si Dipo ya, bre, ya aja kayak ada yang komentar kemarin, yang satu lupa karena penyakit, yang satu budeknya, yang satu tiponya, yang kakak perempuannya nggak nyambungan ya, lalok banget tapi pintar seorang dokter, dan yang satu ini terakhir maaf, bre, ya nggak bisa lihat tapi otaknya itu IT banget, bre, ya. Oke, kira-kira seperti apa kelanjutan ceritanya ya? Yang mau support, linknya di deskripsi, dan langsung aja kita ke channel Shantun TV. Let's go. Nah, bre, sekarang kita udah berada di channel Shantun TV seperti biasa ya. Sebelum nonton ya, kita like terlebih dahulu ya. Biasakan juga kalian nge-like, komentar yang positif. Semoga channel ini juga bisa tembus jutaan subscriber, amin. Dan langsung aja kita play. Welcome to Shantun TV. Mana nih, mana? Astaga, katanya sudah OTW. Kami sudah menunggu selama 4 jam. Apakah saudaramu adalah caleg negeri Otni? Tunggu. Apa hubungannya sama caleg negeri Otni ya? Apa hubungannya? Nggak ada hubungannya, Thomas. Ya dia terlambat kan, ya mungkin ada suatu hal gitu. Bukan caleg ya. Ya sering mengumbar janji tapi tak pernah ditepati. Caleg yang sering ngubar janji tapi nggak pernah ditepati. Banyak ya, oknum-oknum kayak gitu banyak gitu. Sadar guys, sabar. Mungkin dia sedang ada sedikit masalah. Bukan masako itu bumbu ya, masalah gitu loh. Kalau masalah dalam India ya bumbu masalah ada sih. Udah masako bumbu masalah ya, pakai H. Sebentar ya, aku telepon dia. Telepon lagi. Diam, Tono. Langsung dihikap ya. Halo Dipo, kamu di mana sih? Teman-teman udah nunggu lama. Mereka udah kira kamu mau nyalonin diri jadi caleg negeri Otni. Karena ya gak kayak gitu. Kita ulang dikit, gak kayak gitu. Gue gak tahan, bre, kalau denger kata caleg negeri Otni, bre. diri jadi caleg negeri Otni karena kamu sangat berbakat mengingkar janji. Karena kamu sangat berbakat dalam mengingkar janji, ya. Maaf. Gimana sih kamu? Jadi datang nggak? Kalau nggak jadi bilang dong. Iya, kasihin yang nungguin. Tapi sebenarnya kan tanya baik-baik lah. Dipo nggak perlu marah gitu. Seperti BUMN negeri Otni yang laporan keuangannya nggak transparan. Makin ngeri, lu nelpon si Pico. Bukan masalah-masalah kayak gitu yang lu omongin. Ya, beda. Jangan disama-samain dah. Terlambat aja kerjaanmu. Udah milih pejabat negeri Otni yang selalu terlambat menghadiri undangan acara. Masih cengacang. Udah kayak pejabat oknum negeri Otni ya, yang udah terlambat menghadiri acara tapi masih cengar-cengir dan petantang-petenteng, sok jago, sok pinter, sok gimana, sok berkuasa gitu ya. Oke. Anak IT apaan kamu ini? Kamu dulunya yang jaga data negeri Otni yang gak becus kerja itu ya. Udah Dipo, jangan diomelin lagi. Sial, dia menggelutu, aku yang gugup. Bukan cuma kalian gugup, gue juga bingung mau ngomong apa kalau nge-reaction. Susah. Ini bisa kena. Aduh, ngeri. Coba kau tanya dia apakah dia sedang ada masalah. BTS Piko, kamu kenapa sih? Apakah ada masalah yang tidak terselesaikan bagaikan utang negeri Otni yang tidak pernah lunas? Dipo. Itu lagi yang dibawa. Ya, langsung to the point aja deh. Apakah ada masalah yang tidak terselesaikan bagaikan utang negeri Otni yang tidak pernah lunas? Dipo anjing. Tadi kecelakaan. Marah. Hah? Apa? Coba, bre, sorry bre, ini gue keceplosan mulu dari tadi. Dipo anjing. Tadi kecelakaan. Hah? Apa? Kenapa Dipo? Itu saudaraku. Saudara. Hehe, jangan membuat panik. Apa yang terjadi, Dipo? Saudaraku, dia. Positif thinking aja.
Jangan-jangan penculik. Saudaraku kecelakaan. Apa? Oke, mereka terkejut. Tapi sebenarnya bukan dia yang kecelakaan ya. Ada yang dia lihat gitu. Tapi dia nggak lihat. Ada yang dia tahu ya. Ya, tapi bingung juga gue ngomongnya. Pas ada kejadian kecelakaan dia ada di situ gitu. Piko itu adik sepupu dan saudaraku yang paling dekat denganku. Piko sebenarnya punya kekurangan pada penglihatannya. Aduh, kenapa nasibnya berakhir tragis gini? Bukan aku yang kecelakaan, tapi orang lain, Dipa. Oh, saudara Dajjal, udah telat masih buat pengalihan isu. Tolong. Udah telat tapi pengalihan isu. Aduh, ini minta tolong apa lagi, Bre? Gue takut nih, Bre. Tolong guys. Ada orang kecelakaan. Dipa, apakah ini saudaramu? Sepertinya di silsilah keluarga aku tidak mencantumkan mutasi genetik seperti ini. Siapa kecelakaan, Bang? Temanku, dia ditabrak sama orang yang gak dikenal. Dan orangnya melarikan diri. Wow, ekspresi para squad kayak gitu, Bre. Marah sebenarnya, marah. Oh my god, sangat biadab. Kita harus cari Nah, tuh pelakunya. kan. Dan tabrak juga. Enggak, kita harus cari pelakunya. Yang tabrak lari itu, yang tabrak lari kemarin ya. Dan harus ditabrak juga enggak ya. Ya, sebenarnya sih pengen gitu. Tapi ya janganlah. Intinya ditangkap, diadili sesuai dengan hukum yang berlaku ya. Jangan mentang-mentang anak orang kaya lagi, selamat dari hukum lagi. Padahal udah ngilangin nyawa orang, Bre ya. Kayak kejadian dulu-dulu itu. Aduh. Lali. Oh, ditabrak saat lali. Gak gitu Dipo goblok. Tabrak lari adalah peristiwa ketika seseorang mengemudikan kendaraan bermotor menabrak orang, kendaraan lain, atau benda, kemudian melarikan diri dari tempat kejadian tanpa memberikan pertolongan atau melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang. Terus kalau tabrak lari dihukum apa, Tono? Sesuai dengan UUL aja negeri. Oke, kita dengar nih sesuai yang gue bilang tadi hukumannya ya. Nih, nomor 22 tahun 2009, tabrak lari dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun. 3 tahun. Atau denda paling banyak 75 juta. Tabrak lari yang menyebabkan meninggal dunia dapat dikenakan pidana penjara 6 tahun sesuai pasal 310. Oke, kalau korbannya meninggal dunia berarti 6 tahun penjaranya ya. Elah aja. Wah, padahal sama dengan pembunuhan. Kok pidananya cuma 6 tahun? Makanya cari pelakunya. Lalu kita tabrak. Apakah Setuju. Oh, gue Thomas itu pembela keadilan, Bre. Tapi bagi dia, Bre, ya, kalau dari karakter ini, apa yang melakukan kejahatan, dia melakukan kejahatan apa, jadi balasannya harus sama seperti apa yang dia lakukan gitu kalau si Thomas nih. ada Ngeri. saksi mata dalam kejadian tersebut? Ada seorang bocil misterius berkacamata hitam yang melihat kejadian tersebut. Sampai, ya enggak? Sampai, lu lihatnya kemana? Aduh, ya maaf ya, Bre, ya, karena kan dia gak bisa lihat ya. Tapi, aduh, gue bingung kalau ngomong kayak gini, Bre. Aduh, oke, lanjut dulu lah. Piko. Salah Allah, Piko. Oh iya, maaf gak lihat. Psst, Thomas, sini Thomas. Aduh, mereka ngomong apa, Bre? Kau lihat saudara-saudaranya kan? Kayak gak ada yang benar. Kakaknya Lola, dianya Tipo, sepupunya Budek. Yang ini malah. Emang kenapa kalau begini? Yang ini malah, aduh, bingung gua. Yang satu budak tapi bisa denger bahasa babi gitu loh. Mau adu skill, Bang. Wah, jangan, habis lu. Bejir, telinganya tajam sekali. Iya, Piko bisa dengar sampai radius 1 kilometer. Wow. Pada saat kejadian, Piko ada di sana. Saat aku sampai di tempat kejadian, hanya ada bocil ini. Berarti hanya Piko yang jadi saksi mata. Kok saksi mata? Ayo. Ya kan? Shh, diam, Dipo. Berarti dia gak bisa jadi saksi dong. Iya, bagaimana dia memberikan keterangan kalau... Dari warna suara pelaku, dia laki-laki. Usia sekitar 18 sampai 20. Jauh. Ini yang gua heran ya. Keluarganya Dipo itu kebanyakan pada aneh-aneh ya, Bre ya. Seperti yang dulu yang siapa yang sakit pelupaan karena sakit ya. Terus yang satu sepupunya ya. Budak tapi pinter. Terus yang satu lagi, aduh, gue sampai lupa dari siapa. Pokoknya itu aneh-aneh, Bre. Dan tapi skill mereka itu ada aja gitu loh. Cuma ini kayak tipunya emang kelewatan. Cuma
pada waktu tertentu aja ya dia itu bisa OP ya. Tapi aduh lebih banyak tipunya. Tapi yang ini memang skillnya oke banget bre si Pico ini. 10 tahun, langkah kakinya ringan tapi terburu-buru. Seperti orang yang panik, tapi masih mengenakan sepatu sneaker tipe low cut. Wow, kok dia tahu sepatu sneaker? Bahan kulit sintetis. Mesin mobil yang dia nyalakan berdegung rendah, konstan, tanpa getaran yang kasar. Itu khas mesin turbocharged V6 pada mobil mewah Eropa. Dia Dan tahu. khas suspensinya, kendaraan itu berat tapi tetap stabil. Wah. Kemungkinan besar sebuah sedan sport. Suara baut pelatnya bergetar, berindikasi pelatnya baru dipasang dan tidak rapi. Oke. Artinya, pelat nomor yang dipasangnya palsu. Oke, dia sampai dengar kayak gitu, plat nomornya palsu. Dia, aduh, ini skill apa lagi ini? Skill apa lagi ini? Aduh. Berikan aku sebuah laptop. Akan kulacak pelakunya sampai ke ujung dunia. Habis lu. Habis lu. Habis lu. Waduh, udah habis. Jadi misi selanjutnya adalah melacak keberadaan si pelaku ya bre ya. Tapi ya keren banget pokoknya dia. Nah bre, itulah tadi kita meresen dari Santun TV Negeri Otni ya. Dan masalah tabrak lari. Oke. Jadi kalau ada skill-skillnya memang keluarganya Dipo seperti saya bilang tadi aneh-aneh bre. Orangnya itu aneh-aneh, budak pelupaan, nggak nyambungan, tipuan. Dan yang ini ya maaf nggak bisa lihat. Tapi yang gua heran di antar kekurangannya itu kakaknya Dipo, dokter ya, ahli bedah lagi. Yang satu memang ya maaf, pelupaan tapi skill malingnya oke. Skill maling oke. Ya, yang satu nggak bisa dengar tapi ahli sejarah, tapi dia bisa dengar kalau bahasa babi ya. Dan yang ini maaf nggak bisa lihat tapi waduh IQ-nya tinggi banget bre ya. Dan yang terakhir si Tiponya ini ya nggak tahu kalau si Tipo ini kayak apa ya. Aduh, katanya polusi suara gitu, polusi suara. Ya bre, itulah tadi kita mereaction dari Santun TV ya. Dan semoga kita bisa tahu nanti endingnya kayak gimana dan part 3-nya kayak apa. Kelihatannya akan makin seru ya bre ya. Gue pengen banget itu Santun TV itu buat the movie cerita khusus gitu yang isekai gitu, keren banget pastinya ya. Isekai itu keren banget, gue pengen banget tuh. Tapi mudah-mudahan aja nanti suatu hari mereka buat anime isekai kayak animasi Indonesia isekai gitu ya ala Santun TV. Pasti tuh keren banget sih bre ya. Keren banget karena gue suka banget cerita animasi anime yang bergenre itu isekai gitu, fantasi gitu, keren banget bre ya. Oke bre ya, terima kasih yang udah nonton dari awal hingga akhir. Semoga channel ini bisa tembus jutaan subscriber ya. Ya ada yang bertanya bang kok masih semangat sih buat nge-YouTube ya. Ada yang ngikutin saya dari tahun 2020 karena jujur aja saya buat channel ini bre dari tahun berapa ya, sekitar tahun 2015an mungkin ya. Dan ya masih bertahan hingga sekarang, dari campur aduk dari masak makan, mancing, vlog berkebun dan lain sebagainya. Dan ujung-ujungnya gue memutuskan diri untuk reaction ya, game dan reaction gitu. Walaupun gamenya kadang-kadang waktu saat live aja. Jadi gue tetap semangat karena gue punya impian dan cita-cita. Jadi mau apa lagi bre, apa yang kita punya harus kita jalankan aja bre ya. 1% bakat, 99% usaha. Ya, dan yang menyukseskan usaha kita adalah Allah. Kita tunggu aja ridho dan rahmat Allah, semoga lancar semuanya ya bre ya. Oke bre, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jika umur panjang, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, mantap.